Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, sudah lengkap ini semua. Co-hostnya Mbak Hidayatul ya, Istiqomah ya. Tolong direkod, baik. Bisa dimulai ya. Mbak Indri, berapa nih peserta semua? 30 berapa? Ketua kelasnya siapa ini? Oh, Mas co-hostnya juga Mas Depri ya? Itu Mas Depri kayaknya bukan kelompok 3 Mas ini. Kelompok 4 ya, Pak. Mas Devri jenengan salah kelas, Mas. Ada yang itu kelompok, Mas. Itu jenengan kelompoknya Ya. kelompok 3, Mas. Mas Devri kelompok 4. Oke. Sudah kelompok 3 semua ini ya? Jumlahnya 36. Kelompok 3 10, Pak. Oh, ini Mas Bambang yang barusan saya lihat WA masuk ya? Iya. Oh, ya, sebentar saya bacain sekalian. Oke. Penanggung jawab angkatan 18. Kok penanggung jawab kamu? Ketua kelas maksudnya? Ya, maksudnya ketua kelas. Kalau penanggung jawab ada honornya itu. Ini ya. Tanggal 18-nya. Ya. Berarti nanti dengan saya termasuk coach-nya saya ya? Di tutornya Pak Sumantri. Nah, terus pembimbingnya? Waktu itu yang coaching agenda Pak, coaching rancangan aktualisasi. Pak. Masih kosong. Belum ada ya, belum ada. Untuk Pak Sumantri kemarin tutor agenda kalau nggak salah 1 2 3 ini kok Pak Sumantri. Ya. Untuk yang 4 Sanes. Ya, baik. Senang sekali saya bisa tatap virtual ya. Mas Bayu, bisa didengar Mas Bayu? Bisa Pak, bisa. Ini sinyal agak lemot ini, nanti bisa dengar. Ya, nggak apa-apa ya. Memang bahasa yang paling sering kita dengar kalau daring ini, pertama itu Pak sinyalnya Pak, koneksinya Pak. Itu bahasa paling sering muncul itu kalau saya teliti ya. Kalian harus senang meneliti juga ya. Ini sebagian dari komponen mana nih? Guru ya? Bilkis, guru Bilkis ya? Iya Pak, guru. Mas Bambang juga ya? Untuk yang kelompok 3 ini 9 peserta guru, 1 peserta dari kesehatan kalau nggak salah, fisioterapis Pak. Bu Carolina Putri. Oh, Bu Carolina ya? Ya. Oh, namanya Carolina ya? Ya, sekalian izin untuk pembagian itu satu angkatan itu di tanggung jawabnya adalah ketua kelas, yaitu saya. Jadi dari satu angkatan itu berjumlah 40 peserta. Dari 40 peserta itu dibagi 4 kelompok. Dan kami di kelompok 3. Untuk kelompok 3 sendiri, setiap kelompok itu diberi ketua dan wakil masing-masing, Pak. Jadi untuk di sini kelompok ini saya sebagai peserta. Untuk ketuanya itu adalah co-hostnya, Mas Bayu sama Mbak Hidayatul ya. Ya, wakilnya Mbak Hidayatul yang bertanggung jawab di kelompok. Nonton Mbak, penjelasannya Mbak. Ya enggak apa-apa.
Nanti kan selama dari agenda 1 sampai 3 ya. Nanti sering dengan saya terus ini berarti ya. Nanti penekanannya setiap agenda itu saling terkait ya. Kalau kita lihat milestone-nya itu kan dari agenda 1 yang komponennya adalah 1 kesiapsiagaan bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, yang ketiga wawasan kebangsaan ya, Wasbang. Kemudian yang agenda kedua itu ini substantifnya di Latsar ini di agenda K itu 1 akuntabilitas. Nanti akuntabilitas ada indikatornya. Dan ini nanti membantu saudara dalam kaitannya mengisi kolom matrik bab 3. Itu kan ada deh yang apa? Yang nilai substantif nilai aneka. Nanti di sana kita ngambilnya dari itu ya, di kolom itu. Jadi di bab 3 itu ada namanya matrik ya, yang kolomnya ada 7. Ini sangat substantif, peserta pasti membuat ini ya. Kolom 1 nomor penomoran, kolom 2 itu kegiatan besarnya itu. Kemudian kolom ketiganya tahap kegiatan, keempatnya output, nah, kelimanya ini substantif nilai aneka, yang isinya nanti ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu, terakhir anti korupsi. Kalian sudah membaca modul itu ya. Pasti saudara sudah melihat modulnya ya. Sudah terbayang kan sudah dapat bintang-bintang dari Lembaga Administrasi Negara kan. Modul itu kamu lihat saja enggak apa-apa ya. Sudah bagus itu ya. Baru dilihat Pak covernya gitu ya. Isinya sedikit masih bagus juga. Kalau sama sekali belum kan itu kebanggaan. Yang penting begini saudara-saudara sekalian. Oh iya, kenalannya nanti sambil jalan aja ya. Saya Sumantri Widya Suara di PPSDM Regional Jogja. Tenaga pengajar ini karena volumenya banyak, jadi ada beberapa staf juga yang ikut sertakan, 16 orang ya, 16 Widya Suara. Kalian nanti yang guru bisa memungkinkan juga ya kalau mau inpansing ya. Sekarang lagi ngetren ini ya, ada Permenpan 311 kalau tidak salah tentang inpansing itu. Guru itu banyak yang hijrah dia. Wah, hijrah, bahasanya hijrah nih Mas Bayu ya. Ustadznya siapa nih? Ya, nanti salah satunya adalah Bu Widi. Kalau ada yang Widya Astuti dari Banyumas ya, Purwokerto sama Pak Nur Hasim. Itu hijrah dia dari guru SD ke Widya Suara. Ada progres yang luar biasa dari negara ini karena tuntutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN itu. Sekarang ini kan nomenklatur di daerah kan banyak berubah. Mas Bayu dari mana Mas? Instansi mana? Saya dari Seda, Pak. Sekretaris daerah. Mas, Sekretariat daerah. Sekda mana? Sekda Gerobokan. mana? Gerobokan, Pak. Sekda. Kamu jangan singkat Sekda itu kalau kamu bikin judul besok kan, ya. Judul harus hurufnya kapital dan tidak boleh disingkat. Sekda itu singkatannya harus dijelaskan. Kalau Sekda menurutmu apa?
Kalau sekda itu kalau ternyata ada dua Pak, sekretaris daerah sama sekretariat daerah, sekda sama sekda. Kalau sekda itu Nah, itu. ke personal, sekda lebih ke lembaganya ya Pak. Iya, itu kalau itu yang iya ada yang mungkin yang prosesnya lain kan sekitar dada misalnya kan sekda juga. Iya. Makanya kalian yang jelas itu ya kalau bikin nanti termasuk tadi di kegiatan itu ya. Ini kan waktunya sedikit dan nanti tata ayahnya dengan saya kan sering ya. Jadi nanti kita diskusi implementasi saja kalau saya. Tadi kita lanjut lagi ya. Nanti di substantif nilai 5 nilai dasar itu ada indikator akuntabilitas. Akuntabilitas itu ada berapa? Nanti ditanya itu biasanya itu. Karena ini sangat substantif bagi Latsar. Nanti ditanya itu siapa yang ngajar, siapa mentornya, mentor saya sebagai ya, saya sebagai apa nih, Mas Bambang, Tutor. tutornya ya, Iya, tutor ya. ngajar. Saya, apa tuh tutor tuh kalau bahasa lainnya apa? Ngajar, Pak. Pembimbing. Fasilitator ya. Nanti ditanya itu, malu-maluin nanti kalian ya. Itu di agenda 2 itu ya. Akuntabilitas itu ada 9 dia. 9 indikator. Salah satunya tanggung jawab, disiplin, adil, ya. Terus partisipasi. Pernah dengar kan kalian? Sudah dengar ya? Di modul ada enggak itu? Enggak ada itu ya. Karena di modul dia masih bentuknya masih abstrak banyak. Nanti saya kirim lah sama Mas Bambang ya selaku kepala sukunya kelompok 3 ini. Siap. Nanti kalian nasionalisme ada berapa? Nasionalisme ada 26. Nanti komponen induknya itu Pancasila itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Ya. Ketuhanan, benar ya, kemanusiaan, persatuan, musyawarah itu ya, kerakyatan, terus keadilan. Nanti ketuhanan ada berapa indikator? Yang paling banyak itu yang nasionalisme ya. Biasanya kalau saya yang uji, saya kalau lihat sudah terkaitan kegiatan udah bagus, ya. Kegiatan judul udah bagus dengan si ya, kreativitas berpikirnya udah bagus. Saya tanya itu saja nanti. Makanya dibaca itu ya, harus dibaca. Setelah itu dan kolom 5 haram hukumnya kalian masukkan agenda yang lainnya. Yang kolom 5 itu agenda dan sering itu terjadi. Agenda 3-nya dimasukkan di sana. Agenda 3 apa saja? Manajemen ASN, terus pelayanan publik, Ini sumbernya ini dari pelayanan yang Mbak Caroline ya, dari pelayanan. Beberapa teman saudara itu sebetulnya dia itu sudah tepat waktu ya.
Tapi karena terkendala koneksi, dia absen jadi terlambat. Di LMS itu bunyinya contengnya itu merah ya, terlambat itu. Terlambat. Jadi ada berapa menitnya terlambat gitu ya. Terus saya klarifikasi kan ternyata koneksinya kan. Saya juga kalau laser nih biasanya kan sangat jarang ya. Jarang itu berarti ada juga 1-2 yang apa yang ditunda gitu ya. Kalau di tempat kita udah biasa ya. Diklat kan biasa lah di output diklat jadi kan misalnya ditunda ya. Tapi alhamdulillah selama ini yang umum belum pernah. Ada beberapa yang termasuk diklat kepemimpinan sering banget itu ya. Diklat kepemimpinan sekarang namanya kan berubah juga nomenklaturnya Mas Bayu ya. Depannya Mas Bayu mungkin sekda tadi kan sudah ada beberapa eselon yang dihapus ya. Iya, Pak. Dia udah dihapus. Udah ada lagi eselon 4 itu. Besok daerah itu udah ada lagi. Tapi ini kan lagi diproses. Di tempat kita kan sudah dilaksanakan itu. Eselon 3-nya hanya sudah 2 yang hilang kan. Eselon 4 semua. Semua diganti analis semua. Banyak analis itu ya. Analis ada 200 berapa kalau kita buka itu. Analis kepegawaian, macam-macam analis itu. Terapis analis ya sudah kompetensi ya kan, kompetensinya memang itu. Dia suara, guru ya. Lo sudah mulai ini ya, banyak yang difungsionalkan semua. Mulai sekarang kalian hitung-hitung itu, begitu dapat SK PNS udah dihitung-hitung itu 4 tahun atau saya 3 tahun. Dulu 2 tahun ya naik pangkat kalau fungsional, sekarang 3 tahun. Itu bisa perjalanannya bisa dilihat itu. Terus saya umur sekian harus sudah mencapai ini. Kalau mau berminat jadi widyaswara ya minimal S2 saudara kan. Mulai mungkin sudah ada juga yang sudah S2 ya. Itu yang nanti baru yang kolom ke berapa? Ke-6 ya. Ke-7. Kolom ke-6 itu keterkaitan tupoksi. Ke-7 keterkaitan nilai-nilai organisasi. Isinya itu biasanya budaya kerja. Itu semua terkait ini agenda 1. Kalau agenda 3 besok kita 2 agenda 3 itu sebagai inspirasinya mau ngambil inovasinya itu ke sana. Nanti kalau saudara tidak sepaham langsung acung tangan saja ya. Pak, diskusi Pak gitu ya. Jangan kalian sampai anggap-anggap gitu kan, saya ngomong terus kan. Ada juga yang minta permisi izin. Mohon izin Pak, nanti kalau bisa kan, ini kan terus terang teman-teman itu masih pada kebingungan tentang tugas. Nah, nanti kalau bisa ada diskusi tanya jawab ya Pak ya. Mohon izin. Tugas yang asinkronus sudah saya kirim kan? Nah itu ada beberapa yang ya dari kami itu belum paham. Misal dari waktu pengerjaan, untuk waktu pengerjaan itu di lampiran pembuatan 3 hari, tapi di dalam kurung itu tanggal 7 sampai tanggal 8. Aduh, nah ini yang benar 3 hari apa 2 hari ya? Itu yang kelompok itu yang lama itu. Iya, kelompok 3. Ada yang mungkin bisa juga saya yang keliru ya. Nanti saya lihat ya. Untuk penugasan kalian buat saja ya. Apapun hasilnya ya. Jangan sampai kalian tidak membuat. Itu saja kalau pesan saya. Nanti kalian ini kan bisa langsung evaluasi kan bisa langsung kalian lihat nanti nilai-nilai kalian itu. Ya. Bisa dilihat nanti. Ya. Iya nanti
nanti saya cek lagi ya, Mas Bambang ya. Oke. Kalau Untuk yang individu biasanya 1 hari, kalau yang kelompok nanti saya lihat lagi, coba saya lihat. Kemarin ada perbaikan memang yang saya. Apalagi itu nanti tugas nanti kita kasih tahu lah. Saya untuk yang mohon maaf Pak, ini tuh sampai sampai 8. Tuh teman-teman pada bingung. ya benar. Dia aja. Di apa? Sayang 3 Berarti ikut harinya yang depan, berarti Ji. 3 hari itu. Oke. Ya. Nah ini waktu pengumpulan juga tanggal 8. Aduh, Keliru itu. teman-teman tuh Ya, pada bingung tuh. sebut. Terus untuk yang kedua Pak, untuk ini kan tugas pertama saya katakan kami membuat individu plus kelompok itu membuat video nih. Ini kan dua individu, 2 tugas kelompok. Untuk tugas kelompok itu ini kan kalau kelompok kan ketuanya co-host itu. Nah, itu yang mengirim tugas kelompok itu cukup co-host atau ketua kelompok atau semuanya itu mengirim, Pak. Kalau baiknya jadikan satu file. Karena kalau misalnya ada yang Karena masuk, biasanya nggak bisa masuk 10 lagi. megabit. Dibuat satu file saja. Dibuat satu file, digabung aja. Nanti bikin linknya. Yang lain agak berat di mana kalian tugas ini? Pembuatan video, Pak. Karena ini kan daring. Daring itu kita kesusahannya itu koordinasinya itu susah, Pak. Iya. Terlalu banyak apa tugasnya? kan kemarin juga sharing-sharing dari teman yang lain. Teman-teman lain tuh kemarin sudah pada mau ngirim. Kan karena saya juga menampung karena saya ketua kelas, saya menampung ya kayak kendala-kendala teman-teman. Kebanyakan tuh cuma di rename, Pak. Ini untuk pengiriman tugas ini ada rename apa enggak? Kebanyakan gitu. Artinya tugas mereka sudah selesai semua. Karena tugasnya cuma itu, Pak, ngeresum. Misal Pak Sumantri itu mengirim video, teman-teman itu kayak apa ya, meresum yang dijabarkan di video itu apa, yang dijelaskan di video itu apa gitu loh. Baik dari kami ini tugas pertama langsung membuat 4 video. Nah, untuk tugas kelompok terserah kami itu yaitu jaringan. Iya. Untuk koordinasi untuk koordinasi itu kerjanya kemarin, tapi yaitu untuk membuatnya itu belum selesai. Bisalah kalian buat yang daring yang free itu 45 menitnya sebentar, nanti bisa lanjut. Yang lain aja bisa, nanti bisa kita coba dulu. Nanti saya dikomunikasikan aja kesulitannya. Kemarin kita sengaja bikinin lembaga ini kan. Ternyata ada juga yang dari beberapa guru terutama yang di pelosok-pelosok itu. Wah, kami jadi bisa bikin video ini Pak. Itu salah satunya itu. Iya, kalau kita kuda itu kan tidak bisa berenang, tapi karena dia terjatuh di air bisa berenang dia kan, kena terpaksa.
Ya nanti yang lain bantu lah ya, yang Atina ya bantu, Bayu bantu ya, saling gitu lah. Jangan sendiri-sendiri kerja kelompok itu kan. Nanti di Koordinasi ya. ya di koordinasi kolaborasi kan. Ini kan termasuk kita melihat apa ya, bagaimana saudara bisa memanage ya satu sama lain gitu ya. Jadi ada prakarsa, jadi dinilai itu kan saya belak-belakan ya. Pertama itu disiplin ya, kemudian prakarsa. Ada prakarsa tidak, terus kerjasama ya, terus sopan santun. Itu indikatornya enggak main-main, banyak kan. Nah, ini makanya kita sengaja buat gini kan. Tapi kalau soal nilai kalian jangan usah khawatir dengan saya. Bisa tanya yang angkatan-angkatan lain. Saya apresiasi ya. Kesulitan saudara itu saya apresiasi. Apalagi yang tempatnya perbatasan ini, sinyal aja yang cari kemana-mana. Cuma nanti pesan saya kalau pas seminar saja, seminar itu ya betul-betul lah kalian siapkan ya. Sinyal koneksinya itu janganlah. Boleh misalnya Atina mentornya di sebelah, bergabung enggak apa-apa ya. Yang penting ada kelancaran dalam seminar itu. Kemarin agak terhambat juga, nunggu lama ya nunggunya. Gitu ya Mas Bambang ya. Nanti saya kalau memang apa, saya kelompok terlalu banyak ya nanti saya kurangi. Itu kalau MP4 kan enggak anu juga ya, sebentar juga ya. Ya, takutnya durasi segitu kan di LMS itu kan maksimal Cara iya benar, caranya digabung Mas, dibuatkan satu file. di Nanti itu Pak ya. iya, nanti digabung aja. Atau ada juga kemarin kejadian kirim email ke saya. Ya, Ya, tadi Bapak kurang matur-matur. Tapi nanti apa? Itu kan nggih. LSM nanti detek bukan LMS-nya LMS-nya detek bukan nggih. nanti penyelenggara Oh, yang soalnya kan tanya. ngirimnya tidak lewat apa? Tidak lewat LMS tapi langsung Itu biasanya yang ada kasus saja Mas itu. Ya. Yang kasus misalnya Pak saya sudah upload tapi kok belum, terus sudah dikirim ke aja ke via apa email aja. Hanya beberapa sih, kalau ini kan sudah angkatan berapa ya? Kita sudah melewati beberapa angkatan ya. Ada berapa ya? 6 orang itu waktu itu. Saya enggak tahu kalau di kelas lain. Ya nanti kan baru kita laporkan bagian ada yang ngirim ke. Itu kalau ada kasus saja. Kalau enggak ya saran saya dibuat satu file itu, nanti baru dikirim di satu file itu agak bisa masuk semua nanti. Ya. Ini tugas ini yang saya sampaikan apapun bentuknya kalian kirimkan ke saya ya. Kalian video aja kan, ini apa nilai-nilai bela negara seperti ini. Oh, jadi simpel Ya. aja nggak apa-apa gitu. Iya. Salah keterbatasan ipteknya. Ya pokoknya di IP-nya. apa berusaha yang penting kan, usaha dulu lah. Kita hargai usahanya. Untuk tugas individu kedua itu learning journal itu hari pertama itu yang kegiatan kita kemarin itu niku nggih. Mulai hari ini tuh kita. Ya nggih, makanya itu. Ya, mulai hari ini. 3 menit aja. Ya. Berarti mulai hari ini. Tim itu sebelum kita tatap muka sudah saya kirim lah ya. Sudah saya kirim termasuk yang per agenda semua itu ya. Agenda 4-nya bukan saya ya. Jadi untuk yang learning journal hari pertama tuh hari ini Pak J. Karena
tapi sudah saya kirim Ya, kemarin kan. karena ini anu, Pak. Yang itu 3 hari dibuat 3 hari Mas. Yang apa? Oke. 3 hari buka kurung. Nah, sama kalau kita transaksi uang itu kan, ngirim kan uang misalnya 5 juta buka kurung kok 10 juta ini. Nanti diklarifikasi seperti ini kan. Yang Ya, ini Rabu, Pak. Dari ya. hari ini. Ini yang hari ini Ini besok ini. Rabu. Lagi. Nanti Ini besok besok, ini sangat kan Oke. analisis isu toh. Oh iya, analisis isu. Lagi. Ya nanti saya edit lagi aja enggak apa-apa. Ini teman-teman kan kebingungan loh. Berarti yang running jurnal yang pertama tadi hari ini, untuk running jurnal kedua ini besok, J. Sesuaikan dengan materinya kan hari ini kan yang yang isu analisis isu kan besok ya. Ya, besok. Nah, ini tanggalnya tadi tanggal 8. Enggak bilang. Ya maaf. Enggak tahu. Kemarin lucu lagi, jadi kan bentuknya itu kan saya kirim tidak seperti biasanya, dulu baru bisa. Nanti saya coba nih ya, karena kan nanti kan saya kan jam 2 rancangan aktualisasi, ini yang paling penting kan, ya semua sih penting ya. Karena saya katakan tadi agenda itu ada saling terkait ya satu sama lain ya. Iya, tidak bisa kalian tinggalkan itu. Nanti pesan moralnya kalian tetap agenda 1 itu melekat di kebiasaan seharian kalian ya. Agenda 1 itu apa ya? Bela negara, cinta tanah air itu seperti apa gitu ya. Saya ulang-ulang lah secara teori mungkin kalian sudah sudah pernah lihat ini. Pengertian apa saya kira enggak perlu ya itu bela negara itu apa konsepnya apa. Itu kan dia kan disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara ya tentang patriotisme itu. Dasar hukumnya apa nih bela negara ini? Banyak ya. Tapi yang kalau kita lihat itu kan peraturan wajib bela negara itu kan TAP MPR nomor 6 tahun 73 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kemudian Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat itu. Kemudian tahun tentang pokok hankam. Kalian belum lihat. Dulu ceritanya asbabun nuzulnya ya, wajib bernegara. Kemudian MPR nomor 6 tahun 2000. Tadi pertama tahun 73 tentang pemisahan TNI dan Polri. Dulu kan bergabung itu TNI. Kemudian MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Itu sudah ada peranan masing-masing mereka kan. Terus amandemen Undang-Undang 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 itu atau pasal 27 ya. Kemudian baru Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah yang ini kita pakai acuannya ini kan. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kan itu kan. Saudara lihat di pasal 27 ayat 3 itu. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu ya. Itu di pasal 30, 1 dan 2 juga tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
ayat 2-nya itu usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui Sinham Kamrata komponen utamanya, dan kita sebagai kita sudah terbukti kan itu ya. Rakyat upaya dalam membela negara itu sudah terbukti kan, itu buktinya sudah luar biasa. Walaupun kita pendukungan itu ya, kalau itu bela negara ya, ada negara ya, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, ya, kepada kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Itu termasuk bela negara itu apa kalau Ariandi yang kamu lakukan selama ini misalnya? Kita implementasi aja ya. Teorinya kan sudah pintar-pintar semua. Kalau Bayu, contohnya kalau- Pak Bambang. Oh, kalau terus terang kami cari referensinya di YouTube, Pak. Itu Kebanyakan kebanyakan ya. itu ya bela negara sih siap-siap Apa? olahraga, struktur olahraga kapanpun dipanggil siap gitu ya. Senjata kan. Ya. Apa lagi? Atina apa Atina? Karena bela negara itu kan salah satunya ada ditunjukkan dengan rasa cinta mungkin bisa ditunjukkan dengan menggunakan Ini dari mana saja ini semua? Ariani dari mana Ariani kamu? Oh, Pekalongan. Bukan. Saking cintanya tanah air, sungai-sungai di Pekalongan dibuat seperti apa? Warna bendera merah putih, gimana itu ya? Kemarin waktu banjir itu. Warna-warni kalau konsultasi tidak apa-apa kalau dia ini kan, jadi dia tertarik dengan Bilqis apa dengan saya tidak tahu ya. Gini sih kan, tugas pokok dan fungsi saudara itu apa? Kalau guru apa? Kalau di pegawai sekretariat apa sekda apa? Tupoksimu apa Mas Bayu? Sementara ini kalau saya itu lebih ini Pak, mengurusi data-data kepegawaian, kemudian mengurusi mengenai gaji berkala, kemudian kenaikan pangkat, seperti itu Pak. Cek dengar nih, ini sinyal saya agak turun. Gaji 13 sudah belum? Kemarin sudah keluar kan? Wah, ini kalah satu langkah dengan tempat Bapak ya. Itu ya, ngurusi gaji pegawai, kenaikannya, gaji berkala, kenaikan pangkat, banyak pekerjaan Bapak, banyak guru itu kan. Hidayah apa? Hidayah kerja tugasmu apa? Tugas pokok.
Aryani, apa kamu tugasnya? Tugas pokokmu apa? Ada loh, Ya. ada peserta kepemimpinan saya tanya tugas pokoknya enggak tahu ya. Gimana aja mau melakukan suatu Sebagai guru, ya ya. saya tugasnya adalah mengajar, membimbing siswa-siswa saya. Gitu. Ya. Terus menyiapkan administrasi untuk mengajar, ada kayak RPP, pembuatan RPP, merekap nilai, membuat nilai akhir untuk siswa-siswa. Seperti itu. Kalau sekarang apa bentuknya apa? Tematik ya? Ada Iya, temanya. sekarang tematik, Pak. Kamu sesuaikan. Yang baik tadi kan sesuaikan. Oh, ini tematik ya, sesuaikan dengan. Bambang kemana itu? Crossing ya mungkin ya, Bambang. Tahu ya crossing ya? Crossing ngising ya. Nggak izin dia ya. Itu kadang kita lupa hal-hal kecil gitu ya. Kita pandangannya terlalu jauh gitu ya. Jadi kalian terapkan aja tugas pokok dan fungsi saudara itu sebagai apa, peran saudara itu sudah bela negara. Ya. Sudah bela negara itu. Ada konsekuensinya kalian itu kan. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 itu, di alinea keempat itu kan, apa kata kuncinya di sana? Melindungi dan mensejahterakan. Itu ya. Ajar dengan baik, ya. Melindungi siswa dengan baik. Generasi yang besok akan menggantikan saudara kan. Itu sudah bagus ya. Ya kalau teorinya memang cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, implementasinya ya. Internalisasi nilai-nilainya itu di mana? Salah satunya kalian menerapkan tupoksi kalian dengan bagus ya. Insya Allah lah ya. Kalau masih CPNS sih biasanya tertib banget, pakai bangetnya. Tapi kalau sudah 100%, sudah PNS, mulai itu banyak godaan. Jadi nilai bela negara yang ada di tubuhnya berlarut-larut menipis juga ya. Pak, karena kebutuhan Pak, karena ini Pak, karena ini Pak. Karena hutang ya. Masing-masing, Pak. Iya, makanya saya ingatkan, ini pesan moralnya kan di situ. Ya Mas Bayu ya. Mas Bayu itu juga jangan sampai merugikan orang kalau kita bekerja itu. Mas Bayu ini kan ngurusi pegawai ya. Gaji kenaikan pangkat misalnya. Betul-betul lah kita yang cermat, yang teliti ya. Karena apa? Dampak ya. Contoh misalnya cuman salah nama ya, kurang hurufnya misalnya. Itu berdampak itu ya. Berdampak itu ya. Dampak sekali tuh Pak, nggak bisa. Iya. Itu nanti kasih tahu langsung diperbaiki, segera langsung dikerjakan itu. Dampaknya kan di belakangnya kan ya banyak ya. Ada istrinya, ada anaknya. Kalian pikiran itu ya. Siap Pak. Sama dengan siswa juga kan. Sama dengan saya juga. Masih tugas 3 hari tapi kok tanggalnya cuma 2 hari misalnya. Berdampak kan. Orang jadi bingung semua kan.
Untung ada yang, Pak, teman-teman bingung semua, Pak. Kenapa bingung? Apa penyebabnya itu? Itu ya. Dijaga sopan santun juga ya. Sama teman sejawat. Belkisnya enggak apa-apa tadi Belkis ya. Ikut itu kan bagus itu. Sekalian saya ceramahin dia. Kalian kan nanti kan kegiatan merancang itu di kegiatan besar pertama aja kan pasti melakukan konsultasi dengan mentor, atasan langsung atau teman sejawat. Ya. Itu bisa kita, kalau saya tanya itu berapa kali nih Pak mentor peserta ini melakukan konsultasi. Oh ada Pak time schedule-nya Pak ini seminggu hari ini Pak. Kalau dia bilang tiap hari Pak, wah saya enggak percaya. Berarti itu istri Bapak atau suami Bapak ya. Nah itu setiap hari kan. Itu ya. Dijaga betul itu. Kalau kita itu apa? Itu pesan moral ya, terkait dengan bela negara. Itu tupoksi aja ya, jalankan tupoksi sudah salah satunya. Nanti juga ada ini ya, termasuk juga nanti ini kan kita ini agenda 1 ya, jadi agenda 1 komponen tadi itu ya 3 itu ya. Sekarang kita masuk di analisis isu kontemporer. Tadi sudah tahu ya unsur-unsur bela negara yang disebutkan tadi ya, Mas Bambang tadi ya. Kalau isu kontemporer itu apa isu? Nah, ini keterkaitan isu ini kan di matrik yang di bab 3 itu. Kenapa saya selalu menekankan bab 3 ini harus saudara cermati ya. Karena kita melihat rancangan peserta itu kan melihat di kegiatan di bab 3 ini ya. Kegiatannya itu seperti apa besok dia waktu habituasi itu ya. Pernah dengar isu enggak, saudara? Isu itu apa tuh? Isu itu Ida apa? Hikmalia, Ida. Kamu tahu isu enggak? Itu berita yang tersebar di masyarakat, tapi belum tentu benar atau tidak, Pak. Oh, itu isu ya. Iya. Berita burung gitu ya. Iya, burung. Burungnya yang bawa berita itu ya. Iya. Ini ya analisis ya isu kontemporer. Kalau analisis tentu biasalah kalau kita melakukan suatu penelitian ada alat analisisnya atau teknik analisisnya. Kalau isu tadi kontemporer, jadi kalau saya gabung isu kontemporer, isu yang apa ya? Belum jelas. Isu itu masih belum jelas, bentuknya masih konsep isu ya. Dia perlu diklarifikasikan kebenaran. Kontemporer itu apa? Kontemporer. Apa bahasanya yang lagi kontemporer itu kayak berlaku sepanjang masa gitu Pak ya, atau mungkin selalu ada seperti itu. Ya nanti gini ya kalau isu itu biasanya yang bagus itu ya yang lagi tren saat ini apa masih bisa dikatakan isu aktual atau isu kontemporer itu masa pandemik kan sudah 2 tahun. Kalau pandemi aktual.
aktual ya, masih Ya, bisa ya. pasti. Ya, makanya kita lihat nanti ada tekniknya. Aktual tidak dia, layak tidak dia, problematika enggak dia, khalayak enggak gitu ya. Misalnya, oh ya Aryani. Maaf, izin mau ngecas laptop sebentar, Oh ambil iya. charger. Maaf, ini baterainya lowbat. Udah saya minta maaf ya, minta maaf lah sama cas-casnya itu. Kenapa cas ngomongnya gitu. Itu Bambang, jadi izin Bambang. Kalau kamu kan nggak jelas tadi, tahu-tahu pergi. Saya kira, Ada orang masuk, Pak. oh iya, tak kira kamu crossing tadi ya. Ya. Jadi tidak jelas. Kegiatan itu harus jelas ya. Semakin jelas kegiatan semakin bagus. Aduh, Aryani pergi ya, tidak datang lagi. Ganti yang lain, ganti. Ya. Rumah ini dinamikanya gitu ya, virtual ya. Punya anak istimewa saya, dia pinginnya virtual juga. Saya ditariknya ini saya mau ikut dia. Ya Aryani ya, kalau kamu bikin kegiatan itu yang jelas ya. Semakin jelas suatu kegiatanmu itu semakin bagus, yang lain juga ya. Pak, saya izin mau casnya jelas. Misalnya apa kalau guru itu masa pandemik ini yang lagi sering dimunculkan sama para guru, pembelajaran daring ya, daring. Tapi siswanya banyak menengah ke bawah, Pak. Udah ada HP, pada tidak punya HP Android, ya. Terus gimana Pak? Ya kamu beliin HP lah. Iya enggak? Jadi isunya gitu. Isu itu biasa dia berkonotasi kalimat negatif. Ingat ya. Selalu berkonotasi kalimat negatif. Rendahnya minat baca, rendahnya nilai berhitung peserta didik. Ya. Apalagi belum optimalnya pijat bayi. Karena belum ada kan. Itu bisa kamu proyekkan dari Caroline ya. Di PKM atau di rumah sakit kamu? Saya di rumah sakit, Bapak. Di rumah sakit. Sudah ada enggak fisioterapi itu sepanya bayi itu udah punya enggak rumah sakit itu? Belum ada. Kebetulan rumah sakit di Gerobokan ini baru, Pak. Yang di tempat saya. Nah, kamu buat itu. Itu bisa jadi masukan PAD-nya rumah sakit. Pasti senang direkturnya. Sekali berenang 30.000 atau 35. 5.000 untuk kamu, 30 masuk rumah sakit. Oh, terlalu kecil Pak, 5.000. Ya. Atau kamu 30, 5.000 masuk rumah sakit di Bali aja. Nilai bela negaramu dipertanyakan itu ya. Kita ya. Cobalah nanti kalau tidak percaya omongan saya, kamu buat itu ya. Nanti gampang gitu kalau bikin nantinya isunya. Isu selalu berkonotasi kalimat negatif ya. Kalau dia belum meningkat ya kita tingkatkan. Kalau dia belum ada HP ya kamu cari HP lah, beliin kan dia. Pak, waduh, belum mampu Pak, kamu kan baru 80%. Nggak usah cari atau mengangkat masalah itu kan. Atau gantian bisa ditrik untuk gantian sama orang tuanya. Ya mungkin time bond-nya yang dibedakan ya, waktunya dilakukan. Tapi jam kerja orang tuanya bawa HP kan, masa pulang kerja. Gitu ya. Banyak itu masalah-masalah dari paketannya belum lagi ya dipikir kan. Kalau untuk itu isu ya.
isu global, ada juga global. Misalnya global itu kalau yang lagi tren apa sekarang global. Dulu 1 minggu yang lalu penyerangan Israel terhadap Palestina misalnya. Itu global kan. Global sekarang apa ya? Yang lagi ngetren apa sekarang? Dan isu itu enggak boleh basi. Isu itu harus hangat. Kayak kalau hangat itu kan enggak. Mulai sekarang sudah dipikirin itu, ya. Rendahnya kesadaran orang tua siswa terhadap apa misalnya. Rendahnya ya ditingkatkan nanti. Misalnya isunya seperti itu. Biasanya dia peserta itu apa ya? Bisa memahami konsep perubahan apa yang ada di lingkungannya itu, lingkungan strategis lah. Kamu ya silakan Mbak Ida. Himalaya. Nanti dulu, Pak. Gini Pak, semisal kalau rendahnya perhatian orang tua terhadap tugas-tugas siswa di masa menggunakan apa Ya. Ranking tertinggi itulah yang kita tampilkan, berarti masih rendahnya kesadaran orang tua peserta didik dalam apa tadi? Pembelajaran apa? Daring gitu misalnya. yang tugas saat daring. Oh, dalam tugas daring ya? Yes. Nanti kamu lihat aja kesadarannya seperti apa. Itu gitu ya kalau paling pokok itu biasanya ya di apa? Di bab satunya itu bisa dimasukkan aturan-aturan, mungkin peraturan pandemi ya dari Dignas bisa juga. Kemudian poin B-nya analisis, misalnya analisis isu ya. Analisis isu nanti dia aja. Yang tadi seperti saya sampaikan, baru nanti mau pakai apa kalian teknik analisisnya? Pakai USG atau gimana? Biasanya paling banyak USG ya biasanya. Mungkin mudah kan USG kan. Nah, di situ nanti bisa kelihatan. Setelah itu baru kamu tetapkan. Baru kalian tetapkan. Saya mau lihat semua ini kan yang saya lihat ini 1, 2, 3, 8 ya, yang lain coba Cak. Ini 10 Pak, kelompok 3. Oh, kelompok 3 10 anak ya. Yeah. Ya, pikiran saya apa gabungan itu
kelas itu ya. Ini Berarti yang dokternya 10. Pak Mantri ya. Oh iya benar ini 10 ini. Oh bisa cepat hafal saya nih. Ianatul. Tadi Ianatul nih mengikuti enggak kamu? Menyimak enggak? Iya Pak, menyimak. Dia menyimak bukan minyak. Nah, karena koneksinya itu ya. Jadi bahasanya berbeda. Karena koneksi ini jadi bahasanya Pak. nah Sinarnya menyimak. turun Pak ini Pak. Iya, betul. Benar kamu percaya, kamu bilangnya menyimak. Tapi dari saya munculnya minyak. Iya. Ya, Bambang ya. Oh ya 10 ya kita. Wah, gampang. Bikinlah yang bagus ya. Mumpung ketemu saya nih, rancangan itu ya. Tidak sulit ya bikin rancangan itu. Nanti minimal berapa kegiatan besarnya? Minimal kalau tahapan kegiatan minimal 3 ya. Kalau kegiatan besarnya itu 5 apa 6 atau 7 bisa ya. Misalnya pertama apa? Kegiatannya melakukan konsultasi dua membuat desain, 5 menerapkan, 6 mengevaluasi, sudah jadi kan? Melakukan konsultasi dengan teman sejawat. Nanti tahapan kegiatan gimana? Lompat-lompat nih jadinya. Jadi tadi anak kalau gue SD paling banyak dipoto gambar SD-nya, tampilkan di sana. Ini SD saya Pak, bagus juga ya. Ngajar di semua kelas. Oh di semua kelas. Pertanyaannya kelas 6. Kelas 6 kan ya, itu sudah enak. Mulai sekarang ya, biasa ditunda-tunda ya. Banyak dibaca cari referensi lainnya. Kalau kesulitan betul ya, saya di WA nanti saya kirim. Tapi kadang saya itu lambat ya responnya ya. Lambat ya. Karena apalagi kalau Sabtu sama Ahad ya. Tapi tetap saya baca itu ya, maksudnya tetap saya balas. Gitu ya Belkis, kamu caranya gimana biar optimal baca Asmaul Husna? Jangan-jangan kamu Dewi belum hafal. Ya, Nanti kalau saya nguji saya tanya, coba kamu bacakan Asmaul Husna. untuk itu Pak dikasih teks dulu Pak, maksudnya untuk pengenalan kan nanti diberikan untuk anak-anak teks Asmaul Husna itu. Oh, dengan teks. Ya, bukan kan untuk pertama kan biasanya untuk teks dulu, nanti kan setiap hari dibaca, insya Allah kan nanti lama kelamaan anak-anak bisa hafal. Ya itu kan misalnya di kegiatan besar itu menerapkan bacaan Asmaul Husna. Tahapan kegiatannya 1 memberikan teks dulu kan, terus keduanya apa? Tapi kan ada core isu yang besar apa? Belum optimalnya bacaan Asmaul Husna yang mana peserta didik ini kan. Terus di 1 bulan tuh harus targetnya berapa siswa yang hafal misalnya. Hanya Asmaul Husna itu aja? Enggak, rencana saya ada itu kan kegiatan keagamaan. Yang pertama salah satunya pembacaan Asmaul Husna. Targetnya bukan hafal sih Pak, untuk sebelum memulai pembelajaran itu loh, berdoa dan membaca Asmaul Husna. Ya. Terus Membiasakan ya?
Ya, pembiasaan keagamaan, bukan untuk menghafal Asmaul Husna. Ya Terus boleh. Ya, Pak. misal untuk sebelum pembelajaran ada store hafalan surat pendek, misal seperti itu rencana saya, Pak. Ya banyak ya. Maksudnya surat-surat pendek, misal 1 orang atau 2 Ya. orang per hari, gitu, Pak. Jadi kegiatannya itu terlalu ambisius. Maksudnya gini, kan waktu kita kan cuma 1 bulan habituasi. Jadi semua mau diselesaikan, ada Asmaul Husna, ada surat-surat pendek. Terus nanti ngontrolnya gimana dia? Misalnya, pakai apa kamu? Nanti kan belum tahu, nanti tahun ajaran baru sudah ada surat edaran untuk boleh tatap muka atau masih daring. Misal masih daring nanti ya pakai WA group itu, Pak. Untuk misal untuk memulai pembelajaran nanti misal saya pakai video Asmaul Husna, nanti anak-anak. Ya. Boleh, enggak apa-apa. Cari informasi dulu kan, tatap mukanya ada rencana bulan, kalau Jogja sebagian, Jogja belum ya, belum. Kemarin katanya per 1 Juni ternyata belum. Bisa Mbak Bilkis ya, tinggal nanti buat kegiatannya aja. Guru agama ya. Ada RPP-nya tidak itu? Enggak ya? Tematik ya, artinya disesuaikan. Tapi kalau itu kan nggak masuk ke pembelajarannya, hanya untuk keagamaan. Kemarin ada juga kasus yang karena kelas 6 siswanya sudah tidak ada kan. Tapi kalau sudah lulus itu apa siswanya tidak datang? Kan belum, masih menunggu kelulusan juga kan, datang juga ke sekolahan seminggu berapa kali gitu kan. Terus saya sarankan ini memberdayakan lingkungan. Jadi dia angket tadi ya, seperti Mbak Ida nih, nyebar angket. Ternyata peserta didiknya itu kebanyakan tidak suka makan sayuran. Itu pas gitu ya, bikin kebun sayur saya bilang. 1 bulan itu bikin aja lingkungannya itu dari semak-semak atau rumput-rumput dibersihkan jadi kebun kan. Yang penting 1 bulan aman kan. Paling nanti setelah 1 bulan habituasi selesai, paling jadi suket lagi gitu ya. Dia ketawa, oh ya enggak lah Pak, nanti saya cek ke sana saya. Tinggal milih sayurannya apa yang bisa panen di 1 bulan itu. Jangan kamu nanam ada juga kemarin yang Pak membuat lingkungan yang hijau. Caranya gimana? Saya mau bikin Pak, nanam pohon jati saya bilang. Boleh enggak Pak? Ya boleh ya. Tapi enggak masuk akal kan. Kamu mulai dari apa? Dari anak jati itu ya, kecambah jati misalnya. Enggak masuk akal. Jati kan bertahun-tahun. Mungkin bisa jadi kamu udah mati, jatinya bisa. Yang logis lah saya bilang. Oh iya Pak ya. Jadi yang logis ya. Penghijauan melalui penanaman bibit jati. Kapan kita mau merasakan 1 bulan hijaunya ya? Kecuali kamu bonsai jatinya itu ya. Jati yang sudah ada itu digali kan, di bonsai. Setengah mati itu ya. Gitu ya. Ada juga kemarin melalui buku kontrol ibadah guru agama temannya Bilkis. Rendahnya rendahnya peserta didik dalam menjalankan sholat 5 waktu. Wah, itu dengan apa? Dengan buku kontrol Pak. Nanti orang tuanya tanda tangan. Sudah nanti dikasih aplikasi di WhatsApp. Anda yakin saya bilang kan? Ya coba aja. Apalagi nanti orang tuanya kasihan ya, wah daripada enggak saya tanda tangan gitu kan. Terus gimana Pak biar
kamu kalimatnya kamu tambah lagi. Selain buku kontol, bekerja sama dengan malaikat rakib atib. Itu baru sudah. Guru agama kan mesti tahu itu kan. Alam gaib kan. Itu ya Bilqis ya. Ya logis-logis saja ya. Bayu, apa kamu Bayu misalnya. Dating data kepegawaian misalnya. Apa banyak yang di data kepegawaian itu guru-guru udah berapa. Jadi kamu targetkan misalnya kamu pilah saja. Boleh disampling ya. Misalnya banyak disampling saja. Atau target 1 bulan itu misalnya fungsional guru kecamatan ini boleh. Ya. Ini Pak Anggi sekalian dari Seda ya kemarin itu ada ini peluncuran aplikasi baru untuk pendataan pegawai di Seda Pak Sumantri nggih. Nah itu Ya. misalnya saya buat kayak sosialisasi karena ini aplikasi baru. Sakit buat nih Pak Anggi. Jadi misalnya kayak SAP kan ya Pak, namanya itu SIP ASN yang itu akan semua data pegawai itu masuk yang fungsinya ke depan itu ketika kenaikan pangkat, gaji berkala itu kita sudah tidak minta data ke yang bersangkutan selama yang bersangkutan itu bisa mengupload data. Jadi kita naik pangkat, saya cuma upload data dari aplikasi karena saya adminnya langsung jadi memudahkan seperti itu Pak. Nah, kayak gitu beriman Pak Anggi. Boleh. Nggak masalah kalau saya nih. Yang penting ada dampaknya. Walaupun kecil kan. Berdampak yang penting rancangan kamu itu. Jadi nanti dompleng kegiatan sekretaris kan, sekretariat ya Mak. Ini Pak, ini kan kebetulan saya juga jadi admin kepegawaian di Seda yang pegang aplikasinya gitu loh Pak, tapi belum saya sosialisasikan. Boleh. Nanti targetmu berapa dulu yang mau kamu sosialisasikan sewilayah sekretariat itu atau berapa gitu jasa banyak. Ya mungkin bidang dulu, ya. Tempatmu dulu, kan tidak semua yang bisa mengaplikasikan itu. Berarti nanti kegiatan itu mentoring Mas Bayu ya. Oh mentoring ya mentoringi berapa orang gitu kan. Oh mentoring. Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Oh ya. Karena rencana sih kemarin ini Pak perbagian itu akan diambil sampel 1-2 orang. Jadi saya nanti jadi mentoring untuk yang saya panggil itu, kemudian yang panggil itu mengajari ke bagiannya masing-masing, Pak. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Kamu F1-nya kan, kalau cara peternakan sapi itu F1-nya kamu, bukan F2, F3 kan. Nanti F2 ngajari lagi, nularin lagi kan. Pahalamu tidak terputus itu. Tanya Bilqis. Gimana rencana ke depan seperti itu Pak. Iya deh. Memberi pahala tanpa mengurangi pahalamu, itu bagus itu. Tanya Bilqis itu. Bilqis ya ahlinya itu. Tadi sudah ya, Ida, Bilqis, Caroline ya. Caroline apa ya? Saya enggak fisioterapis ya. Kalau saran saya itu kalau belum ada, kamu adakan. Wah itu bagus banget ya. Kalau rencana saya sendiri ini Pak, kebetulan kan rumah sakit saya baru. Ya. Untuk standar operasionalnya itu belum ada. Jadi bikin SOP ya. Ya. Ya enggak apa-apa. Nanti SP dan SOP pakai acuannya Kemendagri sama Kemenpan boleh ya. Iya Pak. Tapi semua itu kan tidak terlepas dukungan mentor ya. Iya. Jadi kalau kita dalam membangun suatu tim yang efektif, mentor itu kunci utama dia. Dia bisa menggelincirkan kita dan bisa juga mengangkat kita. Maka jangan diabaikan mentor. Kalau yang saat ini lagi hubungannya tidak harmonis dengan mentor, mulai diharmoniskan ya. Kasih gula teh apa-apa. Tempatnya sawal masih sawal nih ini.
Itu di luar konteks bela negara ya. Bapak yang ngajar, itu biasa kalau di Jawa, di Wong Jawa biasa. Ya. Gitu ya Bayu ya. Oke Pak, siap Pak. Nanti bisa koordinasi dengan mentor lagi. Iya, nanti indikatornya itu sebelum seperti ini, sesudah seperti ini, kan gitu. Oke, siap. Sebelumnya tidak ada kebiasaan membaca Asmaul Husna, pakai apa tadi? Corong apa pakai apa? Suatu kampung itu ya. Di sampling saja Mas, nanti ada buku panduannya tentunya Mas Bayu ya. Kamu bikin buku panduan juga lah, buku panduannya tidak usah banyak-banyak. Ya sedikit-dikit aja yang mudah dimengerti lah gitu, gampang. Oke, Pak. Yang ngajar kelas 1, kelas 2, kelas rendah kan, yang ngajar matematika pakai apa misalnya memudahkan rendahnya nilai berhitung atau rendahnya nilai apa rendahnya pemahaman peserta didik dalam kubus apa namanya, kubus ada yang matematika, Bangun ruang Pak. bangun ruang, maaf, bangun ruang. Biar mudah apa bikin 3 dimensi bangun ruang. Gitu. Iya, natur di mana itu? Di ruangan ya? Ruangan guru ya? Di ruang kelas, Pak. Salam tuh yang belakangmu itu siapa tuh? Gurunya itu kok enggak ngajar tuh. Ya. Enggak pakai masker, kasih tahu pakai masker. Dengar ya dia ya? Pakai masker, Bu. Dengar. Bilang ya, WI-nya cerewetnya. Oh iya, itu ya. Jadi kalau sudah core isunya sudah ada, kita tetapkan. Cara menetapkannya nanti ada itu ya. Ya, cara menetapkannya, cara menilai isu itu. Tadi saya bilang deh, dia aktual enggak? Kalau aktual itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan orang banyak masyarakat. Ini teorinya ya. Tapi kalau kalian sudah ada core isunya seperti tadi kan, Bilqis kan banyak orang-orang banyak dah itu yang membicarakan tentang Asmaul Husna kan. Kan dia untuk peserta didik kan. Ini bagus kan untuk itu satu ya, benar-benar terjadi. Itu ini secara umum dulu ya. Terus kekhalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu kalau sudah baca itu orang semakin apa ya? Yakin. Seperti BBM itu kan. Kita sambil nyambi. Ya, tumbas es krim sana. Kalau seperti BBM itu kan mengganggu itu, kalau atau gas LPG subsidi itu kalau tidak ada misalnya, ya. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, kekhalayakannya itu ya bisa diangkat itu ya. Terus problematik isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks ini, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Ini ya kalau nasional ini ya. Seperti apa tadi ya, LPG, BBM gitu. Terus kelayakan. Nah, ini layak enggak itu, masuk akal enggak itu? Tadi saya ngomong bekerja sama dengan malaikat rakib atid, masuk akal enggak itu, Pak? Harusnya Bilqis ngomong gitu tadi. Enggak masuk akal, Pak. Tapi kamu kan guru agama, percaya gaib dan tidak gaib. Itu perlu dipecah masalah itu ya.
Nah, nanti baru kita pakai teknik analisis, biasa contoh USG misalnya ya, urgen ya, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. Serius enggak? Seberapa serius suatu isu itu harus dibahas. Dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Grow itu seberapa besar kemungkinan memburu isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Itu kayak Bayu tadi kan, misalnya kan, wong ada aplikasi baru, SDM belum siap, gimana kan nanti? Kita bayangkan kemungkinan buruknya itu kan, alat aplikasi itu jadi terbengkalai. Satu orang tahu-tahu Bayu tidak bisa hadir misalnya, ya, tidak ada yang mewakili dia karena dialah satu-satunya jagonya misalnya. Jago. Benar tadi dibuat mentoring tadi Mas Bayu. Sampai di sini setiap isu kita beri nilai skor antara 1 sampai 5 misalnya. Jadi nanti ini akan kita perjelas lagi di penjelasan rancangan aktualisasi atau nanti waktu kucing agenda ya, nanti saya sampaikan. Saya contoh-contohkan nanti. Ini kan pemanasan aja baru pertama. Bagus, di mana Mas Bagus? Kayak koneksinya jelek nih, Bagus nih. Bisa didengar, Mas Bagus? Bagus? Kayaknya keluar. Bagus, koneksinya tidak ada. Bentar kayak. Ya, terpental dia. Bisa juga kalian melakukan identifikasi isu itu melalui 5W1H itu ya. Manajemen, ilmu manajemen. What, apa masalahnya? Why, mengapa masalah ini muncul? Bisa juga pakai itu. Selain pakai USG. Siapa yang terlibat? Kapan masalah itu terjadi? Di mana, bagaimana terjadinya, pakai siabidiba, siapa mengerjakan apa, di mana, kapan. Banyak tekniknya ya. Itu sudah kita buat ya, core isunya, isu yang diangkat, kemudian di bawahnya itu, di bab 3 ini, sudah bab 3 nih, karena yang bab 2 itu biasanya data sekunder, mulai dari tugas pokok, visi misi di situ ya. Nanti tugas pokoknya itu kalau bisa, misalnya apa, seperti Mas Bayu misalnya saya contohkan, tugas pokoknya mengoperasionalkan apa tadi, aplikasi tadi ya, di situ kan ditebalkan itu tugas pokoknya itu tebalkan. Yeah. Jadi tupoksi semua ditampilkan, cuman yang untuk tupoksi dia ya itu ditebalkan, yang tupoksimu itu ditebalkan. Nanti dari mulai bab 1, bab 2 itu ada benang merahnya terus itu sampai bab 3. Nanti bab 3-nya ini mulai kegiatan, materi kegiatan ini. Tadi ya sudah core isu sudah ditetapkan. Kemudian gagasan pemecahan isunya seperti apa. Tadi sudah saya contohkan tadi, misalnya belum optimalnya kebiasaan membaca Asmaul Husna di lokusnya mana, di SJJ. Terus